warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Baik semua. Alhamdulillah, semoga Allah selalu melindungi kita dan memberikan keberkahan kepada kita sehingga kita dapat terjaga dan dapat melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Sebelum pembelajaran kita mulai, mohon satu orang untuk ke depan maju pimpin doa belajar. Silakan ketua kelas. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu nasional untuk menambah semangat kecintaan kita terhadap negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Silakan maju ke depan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Ya, ada Lianita hadir, Aidil hadir semua ya. Sebelum kita masuk ke materi yang hari ini, Ibu mau tanya dulu, apakah ada di antara siswa yang ingat materi minggu lalu? Ya, Dada, silakan Nak. Berpikir kritis dan bersikap demokratis. Kalau berpikir kritis itu berpikir secara rasionalisme apa adanya dan tidak mengada-ngada dan bisa menentukan keputusannya sendiri. Kalau bersikap demokratis itu lebih mementingkan pendapat bersama dibandingkan dirinya sendiri. Ya, bagus sekali 100 untuk Dara yang sudah menjelaskan secara lengkap pengertian dari berpikir kritis dan bersikap demokratis. Ibu mau tanya lagi, anjuran dalam berpikir kritis dan bersikap demokratis tentunya terdapat dalam surah Al-Imran. Kalian bisa menyebutkan? Ya. Kalau yang bersikap kritis di surah Al-Imran ayat surah ketiga di ayat 159. Kalau bersikap demokratis di surah Al-Imran ayat surah ketiga di ayat 190. Ya, bagus sekali Dewi. Jadi yang berpikir kritis terdapat pada surah ketiga Ali Imran 190-191. Sementara bersikap demokratis terdapat pada Ali Imran juga, yaitu surah ketiga pada ayat yang ke-159 ya. Berarti Ibu anggap untuk materi minggu lalu secara garis besarnya sudah siswa pahami ya. Selanjutnya kita masuk ke materi hari ini, pertemuan kedua. KD dan IPK-nya satu menjelaskan pesan-pesan yang terkandung pada Quran Surah Al-Imran 190 dan 191. Kemudian juga menjelaskan manfaat berpikir kritis. Selanjutnya menentukan contoh berpikir kritis dan bersikap demokratis. Ya, yang keempat memperjelas kaitan antara Berpikir kritis dan ciri-ciri orang yang berakal. ya, memperjelas kaitan antara sikap berpikir kritis dengan ciri-ciri orang yang berakal atau ulil albab. Nah, sebelum kita lanjut ke tugas LKPD, coba perhatikan gambar dan video yang akan saya tampilkan sekarang. Nah, dan itu gambar yang sudah saya tampilkan. Di situ ada dua gambar. Sudah terlihat semua? Sudah? Sudah gambar? Sudah. Siapa yang bisa menjelaskan gambar apakah yang pertama itu? Kita silakan. Mereka sedang praktek menggunakan elektrosis pulsar. Ya, terus gambar yang pertama itu mereka sedang melakukan
logis, sistematis, objektif, dan melakukan analisa. Ya, nama kelompoknya dari pemikiran kritis. Silakan Nak berada di kelompoknya masing-masing. Sudah berada di kelompok semua ini ya? Nama kelompoknya sudah? Oke. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa manfaat dari kita belajar pembelajaran hari ini? Pembelajaran hari ini yaitu judulnya tetap masih kritis dan bersikap demokratis. Apa tujuan dari kita belajar berpikir kritis dan bersikap demokratis dalam kehidupan sehari-hari? Ya, silakan Dewi. Kita tuh tidak cepat terpengaruh sama orang. Bisa menjadi orang yang cerdas. Ya, bagaimana kita tuh bisa menentukan pilihan kita. Ya, bisa menjadi orang cerdas, bisa menentukan pilihan yang tepat dan tidak mudah terprovokasi ya. Bagus. Ada lagi? Tidak. Oke. Apa manfaat dari bersikap demokratis? Oh ya, contoh sikap demokratis Nak dalam kehidupan sehari-hari? Di mana? Kan Sinta? Nah, kalau di rumah tuh kita kan ada buah, jadi kita tuh mau nanti yang keluar Ya, bagus sekali sikap demokratis di dalam keluarga ditampilkan pada sikap menghargai yang lebih muda dan menghormati yang lebih tua. Nah, sikap demokratis di sekolah contohnya? Ya, boleh. Misalnya kayak ada pemilihan OSIS. Terus tuh misalnya kita pilihnya orang lain. Nah, pendapat kita orang lain. Pendapat orangnya orang lain. Terus kalau misalnya yang terpilih itu pendapat yang lain bukan orang yang kita pilih, kita harus menghargai pendapat orang lain. Bagus sekali Dewi. Jadi apabila di sekolah itu kita sudah memberikan pendapat atau memilih seseorang, namun yang terpilih itu adalah bukan pilihan kita, sikap demokratis yang harus kita lakukan adalah tetap patuh dan taat pada peraturan orang yang terpilih secara voting tadi ya, secara demokrasi tadi. Ya, bagus sekali. Baik, supaya pembelajaran ini bisa mudah siswa pahami, maka saya akan memberikan tugas LKPD. Nanti selanjutnya ada tugas mandiri yaitu soal evaluasi ya. Sekarang mohon masing-masing ketua kelompok boleh ke meja saya untuk mengambil kertas LKPD-nya. Di LKPD itu sudah terdapat tugas untuk masing-masing kelompok ya. Sudah ya? Sudah. Silakan sekarang kelompok objektif, tugasnya tentang apa Nak? menjelaskan pesan-pesan yang terkandung pada Quran surat Al-Insan. Ya, bagus. Kelompok objektif tugasnya menjelaskan pesan yang terkandung pada surah Al-Imran. Sementara kelompok logis apa Nak tugasnya? Menjelaskan manfaat berpikir kritis dan bersikap demokratis sesuai dengan kandungan. Ya. Sementara kelompok analisa apa Nak tugasnya? Menentukan contoh perilaku berpikir kritis dan bersikap demokratis. Ya. Sistematis apa Nak tugasnya? Memperjelas kaitan antara sikap berpikir kritis dengan ciri-ciri orang yang berakal. Nah, Ibu berikan waktu 10 menit untuk masing-masing kelompok mengerjakan tugas yang sudah ada, lalu kita akan melakukan presentasi ya. Mohon keaktifan setiap anggota kelompok di masing-masing kelompoknya. Oke? Tugas kelompoknya sudah 10 menit sudah ya. Psikologi, subjektif, sistematis sudah semua ya. Oke, sekarang kelompok mana yang maju duluan untuk mempresentasi? Analisa Bu. Kami analisa. Ya,
mempresentasikan tentang sikap demokratis dengan ciri-ciri orang yang berakal atau ulil albab. Berpikir demokratis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dan menekankan pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipelajari atau dilakukan. Contohnya adalah kemampuan berpikir demokratis merupakan kemampuan berpikir demokratis merupakan kemampuan membuat ramalan, yaitu memprediksi tentang suatu masalah. Dalam Islam, masa depan yang dimaksudkan sebagai masa depan dunia, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu akhirat. Maksudnya jika kita mengetahui bahwa kebaikan dan keburukan akan menentukan nasib di akhirat, maka dengan pikir perbuatan kita ada penambangan akan hal berpikir sebelum bertindak. Presentasi kami, ada yang ingin bertanya? Nabila, Ya, silakan Nabila. dari kelompok analisa. Jadi Nabila mau tanya, kalau misalnya nggak ada kita dalam kehidupan sehari-hari nggak melakukan bersikap kritis dengan bersikap demokratis, apa dampaknya? Dalam kehidupan sehari-hari kita tuh Kalau berpikir kritis tuh kalau misalnya ada masalah, kita tuh nggak bisa selesai masalah itu. Habis itu kita nggak bisa juga buat keputusan yang tepat. Terus kalau misalnya yang bersikap demokratis tuh, kalau misalnya kita nggak mengalah, kan kita ada pendapat masing-masing. Kalau misalnya kita nggak mengalah dan ingin pendapat bersama tuh, ya terjadi pertengkaran itu. ya, bagaimana? Bagus sekali jawaban dari kelompok Logik. Ya, terima kasih untuk kelompok Logik. Ada yang ingin bertanya? Saya dari kelompok objektif. Ya, silakan. Menurut kalian pribadi, sudahkah kalian menjalani sikap kritis dan bersikap demokratis? Bagus pertanyaannya, silakan dijawab. Boleh diulang lagi? Saya ulang ya. Menurut anggota kelompok secara pribadi, apakah di dalam kehidupan sehari-hari sudah menjalankan berpikir kritis dan bersikap demokratis? Udah Bu. Sudah. Bagaimana Ila? Sudah, tapi dalam contoh apa? Oke, dia Contohnya mohon kalau misalnya contohnya dalam lagi. sehari-hari itu kita sekolah kalau bersikap demokratis itu, misalnya kita kan ada pemilihan ketua kelas, contohnya. Nah, terus kita kan berdiskusi siapa yang menjadi ketua kelasnya. Pendapatnya kan sama-sama. Misalnya kita pilih orang lain, bukan pendapat sama-sama tuh. Jadinya dan nanti ketua kelasnya terpilih pendapat orang lain. Jadi itu kita harus terima pendapat orang lain itu dibandingkan pendapat kita diri sendiri kita. Contohnya kalau ini misalnya berpikir kritis, misalnya tuh kayak kita bisa menentukan pilihan kita tuh secara yang tepat misalnya gitu. Nah, terus kalau misalnya berpikir secara rasional misalnya itu. Ya, terus yang tadi, yang contoh pada saat kejadian kelompok tadi, gimana? Kalau yang di kelompok tadi itu kan kayak pertama kita Merupakan contoh dari itu bersikap demokratis. malahan juga berpikir kritis di situ juga terdapat kan? Ya. Ya. Coba dijelaskan. Biar lebih paham kita berapa Berpikir sikapnya. kritis itu berpikir misalnya kayak mengalah lah biar jangan terjadi pertengkaran misalnya kayak untuk kebaikan secara bersama. Supaya masalah selesai ya. Ya. Tadi nggak masih ngotot-ngototan semua mau tampil, jadi nggak akan ada solusi ya. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Tidak ya? Ya, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok yang sudah maju. Bagus sekali ya penampilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok analisa ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama anggota kelompoknya ada Muhammad Ida, Mirati Sufiani, Saskia Ashifah, Nabila Syafira, Adelia Nita, dan saya sendiri Raisa. Pertama, menentukan contoh perilaku kritis di lingkungan keluarga dan masyarakat. Contoh perilaku kritis di lingkungan masyarakat adalah: pertama, menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Kedua, tidak memaksakan pendapat orang lain. Ketiga, berani mengutarakan kritik dan saran demi kemajuan lingkungan masyarakat. Keempat, mengikuti kegiatan musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Kelima, mengembangkan sikap tentang rasa dan toleransi terhadap perbedaan di lingkungan masyarakat. Sekian dari kami. Ada yang bertanya?
Ada yang ingin bertanya lagi? Hindari kelompok objektif. Contoh berpikir kritis dan bersikap demokrasi antar sesama teman. Kita harus menghargai pendapat teman dan seadab. Seperti tadi pemilihan maju untuk kelompok itu kita harus mengalah agar tidak terjadinya pertikaian antar sesama kelompok. Ya, bagus. Ada lagi dari kelompok lain yang mau menambahkan mungkin? Silakan aja. Kalau dari kami misalnya tuh kalau bersikap demokratis dalam kawan-kawan itu misalnya kayak pemilihan demokratis kita tuh pilih kedua misalnya kita pendapat kita tuh bukan yang kayak pendapat doang pendapat kita sendiri terus pada saat pemilihan tuh bukan pendapat kita yang jadi orangnya pendapat orang lain kita tuh harus menerima pendapat orang lain habis itu kalau misalnya secara bersikap kritis tuh kita tuh harus menerima supaya nggak terjadi pertentangan. Ya, bagus sekali. Jadi di situ dalam pemilihan ketua pramuka itu juga menunjukkan sikap demokratis. Artinya walaupun pilihan kita enggak tampil, enggak muncul sebagai ketua, namun kita tetap menjalankan hasil dari keputusan bersama tadi ya. Nah, di situ juga menunjukkan sikap berpikir kritis kita, yaitu kita nggak memaksa, kita lebih mementingkan kepentingan semua, ya. Itu artinya kita menunjukkan berpikir kritis, kita cerdas, ya, enggak egois. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ya? Baik, silakan tutup presentasinya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melalui proses presentasi. Nah, sekarang kita masuk ke tahap penarikan kesimpulan. Siswa, siapa yang bisa menarik kesimpulan pembelajaran hari ini? Ya, Sapna, silakan nak. Kita lebih bisa belajar bersikap adil dan mengalah melalui sikap demokratis. Oke, dengan pembelajaran hari ini kita bisa menjadi mengalah dan lebih adil ya. Seperti terlihat tadi pada saat saya tanya siapa yang mau presentasi, ada semua kelompok mau presentasi. Namun akhirnya satu kelompok mengalah dengan beberapa kelompok lagi yang pada ujungnya dua kelompok juga satunya mengalah. Tadi analisa mengalah, akhirnya yang sampai kelompok logis ya. Nah, itu menunjukkan sikap berpikir kritis dan bersifat demokratis dalam kehidupan di lingkungan sekolah. Sekali, siapa lagi yang bisa mengambil kesimpulan pembelajaran hari ini? Ayo Bu, ya silakan Dewi. Pelajaran hari ini menyenangkan karena kami dapat mengetahui apa itu bersifat kritis dan bersikap demokratis dan mampu menemukan solusi dari masalah yang kita diskusi. Sekian dari kelompok kami, maaf jika salah dan Ya, bagus sekali Dewi. Siapa? tentukan pilihan yang tepat bisa menjadi orang yang lebih pintar dan tidak terpengaruh. Bagus. Dengan berpikir kritis kita menjadi lebih cerdas dalam mensikapi masalah yang ada, bisa menemukan jalan keluar dan membuat kita mengasah kepala kita ya untuk berpikir lebih sistematis ya. Jadi siswa sudah dapat mengambil kesimpulan dari pembelajaran hari ini ya. Sikap berpikir kritis dan bersikap demokratis itu sangat penting untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik ya, di mana kita menjaga sikap kita dan menjaga pemikiran kita tentunya ya. Berpikir kritis dan bersikap demokratis itu adalah ciri seorang muslim yang sejati, di mana walaupun dia pintar tetapi dia itu tidak mau memaksakan kehendaknya untuk dituruti ya kan. Kalau orang tidak kritis pintar ya. Ya. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan soal evaluasi. Soal
tutup pembelajaran, sebelum kita tutup pembelajaran, Ibu ucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini mendapat manfaatnya untuk kita semua, untuk kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari, baik ketika kita berada di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ibu juga mohon maaf apabila terdapat kata yang salah di dalam proses pembelajaran, ya. Untuk tugas berikutnya, mohon siswa membaca kembali mengenai kritis dan bersikap demokratis dan keterkaitannya dengan ulil albab. Ulil albab itu adalah orang yang berpikir tentang penciptaan langit dan bumi, tentang apapun yang diciptakan oleh Allah, dan dengan berpikir demikian beliau menambah keimanan, ya, meningkatkan keimanannya kepada Sang Yang Maha Kuasa, ya. Ibu akhiri pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sama-sama kita membaca doa penutup majelis.